Halo semuanya, selamat datang di pemaparan visual kali ini. Pernah dengar soal Patriots Genius Battle Tactics? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis 6 taktik cerdas pahlawan Indonesia perang gerilya. Kita bakal ngelihat secara langsung gimana pergerakan bersejarah yang gak pakai teknologi mutakhir ini ternyata sukses besar melumpuhkan militer raksasa cuma modal otak, alam, dan kekompakan luar biasa dari rakyat sivil. Pertanyaan terbesarnya gini, kok bisa ya sepotong bambu dan semangat gotong royong ngalahin angkatan bersenjata paling canggih di zamannya? Ini tuh bener-bener murni kayak kisah Daud ngelawan Goliat. Sebuah misteri sejarah yang bakal kita pecahin bareng-bareng nih. Yuk kita telusuri rahasia kemenangan ini dan lihat langsung 6 taktik rakyat yang secara brilian sukses ngubah jalannya sejarah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Otak melawan senjata canggih. Coba deh kalian bayangin sebentar. Secara logika militer konvensional, pasukan lokal kita saat itu ya secara matematis nyaris mustahil buat menang. Kontrasnya jomplang banget. Di satu sisi, pasukan Belanda dan sekutu itu datang bersenjata lengkap, bawa tank, kendaraan lapis baja, dan senjata api mutakhir. Terus di sisi lain, pertahanan kita cuma bertumpu sama bambu, pinter-pinteran manfaatin topografi alam, dan konsolidasi massa. Tapi justru, meski teknologinya ketinggalan jauh, ketimpangan gila-gilaan inilah yang malah memicu kreativitas ekstrim yang sama sekali nggak diprediksi sama musuh. Yang membawa kita langsung ke strategi berikutnya nih. Bagian kedua, teror psikologis dari alam. Sekarang, coba deposisikan diri kalian sebagai tentara musuh yang lagi patroli nembus hutan lebat dan gelap di Sumatera atau Jawa. Sepi, mencekam, dan kalian nggak tahu ancaman apa yang ada di bawah tanah. Yap, ranjau bambu. Beda sama bambu runcing biasa yang dipakai buat nyerang, ranjau ini ditanam di lubang-lubang dan disembunyiin rapat-rapat di balik daun kering. Seremnya lagi, ujungnya sering diolesin kotoran kuda atau racun ular. Di zaman pas antibiotik itu susah banget dicari, luka gores dikit aja di kaki bisa berujung fatal karena infeksi. Teror dari bawah tanah ini benar-benar efektif bikin mental mereka hancur, bikin mereka parno 24 jam non-stop tiap kali melangkah. Selain ranjau, ada lagi adaptasi taktis yang nggak kalah gila. Namanya lubang samaran. Kayak yang terjadi di desa Sidamukti. Waktu itu, pasukan kolonial habis bakar pemukiman warga. Jelas marah besar dong. Akhirnya, para pejuang kita ngerancang serangan balasan lewat parit-parit kamuflase ini. Taktik ini butuh kedisiplinan dan kesabaran tingkat dewa. Bayangin, pejuang kita bisa diam berjam-jam nahan gerak, nahan suara di dalam lubang sempit, panas, banyak nyamuk, dan cuma ketutup daun kering. Begitu patroli musuh lewat, boom, mereka muncul dari bawah tanah, nyerang kilat terus langsung ngilang lagi ke dalam hutan, manfaatin penguasaan medan. Bener-bener kayak hantu. Nah, dari hal yang menarik tadi, kita lanjut ke bagian ketiga, jebakan strategis yang mematikan. Pejuang kita tuh nggak cuma ngandelin kamuflase alam, tapi emang proaktif banget ngejebak musuh. Salah satu manuver paling cerdasnya, taktik supit urang. Dalam bahasa Jawa, artinya capit udang. Ini tuh manuver militer pengepungan beruang ganda yang dipimpin langsung sama Jenderal Sudirman waktu di Ambarawa. Jadi pas armada sekutu lagi ngumpul di pusat kota, Jenderal Sudirman nginstruksiin pasukannya buat gerak melingkar diam-diam. Persis kayak capit udang, serangan diluncurin serentak dari sayap kanan dan kiri. Bikin posisi musuh benar-benar kejepit dari segala arah. Biar lebih kebayang, gini kronologi pertempuran berdarah itu. Hari pertama, tiba-tiba ada penyergapan dari 2 sisi sekaligus. Masuk hari kedua dan ketiga, musuh diisolasi total. Rute kabur ditutup, suplai makanan diputus, jalur komunikasi dipotong habis. Tembak-menembak terjadi siang malam tanpa henti. Masuk hari keempat, karena amunisi habis dan mentalnya udah hancur lebur, musuh akhirnya milih kabur mundur ke Semarang. Kemenangan pada 15 Desember 1945 ini krusial banget buat nunjukin taring militer kita. Sampai-sampai diperingatin terus sebagai Hari Juang Kartika. Oh, efisiensi taktik gerilya juga dieksekusi dengan super presisi lewat strategi jembatan putus. Gini langkahnya. Pertama, biarin truk konvoi musuh masuk sampai persis di tengah jembatan. Kedua, pas timingnya udah pas banget, ledakin pilar penyangganya. Ketiga, begitu konvoi armada musuh kejebak nggak bisa maju atau mundur, langsung disergap. Ini cara yang benar-benar hemat peluru buat ngerampas logistik dan makanan penting dari Belanda tanpa harus capek-capek konfrontasi terbuka jangka panjang. Mari kita lanjut dan lihat gimana semuanya makin memuncak di bagian keempat, pengorbanan total dan penyamaran. Sejarah perlawanan ini ngebawa kita ngebahas dedikasi yang benar-benar absolut, pengorbanan luar biasa dari masyarakat. Prinsipnya waktu itu sederhana tapi mengerikan. Kalau gue nggak bisa punya, lu juga nggak boleh dapat. Ini nih inti dari taktik bumi hangus. Contoh paling epiknya ya peristiwa Bandung Lautan Api.
Waktu militer Inggris dan Belanda mau ngambil alih Bandung buat dijadiin markas besar, warga tanpa ragu ngebakar rumah kesayangan mereka, aset pribadi semuanya sebelum mereka ngungsi. Ini sabotase gila-gilaan demi mastiin musuh cuma dapat kota mati yang nggak ada gunanya sama sekali. Kalau ngomongin soal spionase dan penyamaran, pasukan Pangeran Diponegoro punya taktik andalan namanya emprit gantil. Istilah ini minjam karakter burung pipit yang lincah banget dan susah ditebak bergeraknya. Mereka nggak pakai seragam militer, jadi penyamarannya mulus banget ngikutin waktu. Pagi hari, mereka nyamar jadi petani ramah yang lagi nyangkul. Siang hari, berubah jadi pedagang keliling yang senyum-senyum buat ngumpulin data intelijen di pos musuh. Nah, di waktu yang nggak disangka-sangka, penyamaran langsung dibuang. Mereka nyerang kilat, terus secepat kilatnya tuh lagi ke dalam hutan atau warga sipil. Musuh benar-benar kelabakan. Dan ini tuh secara brilian ngejelasin mengenai mengapa strategi ini melumpuhkan penjajah. Taktik-taktik tadi nyiptain efek domino yang bikin musuh kena mental. Mereka disorientasi, paranoia ekstrim karena nggak bisa bedain mana warga sipil biasa, mana pejuang bersenjata. Akibatnya apa? Belanda terpaksa siaga tempur 24 jam penuh. Hasil akhirnya jelas, mereka bangkrut. Uang kas perang mereka ludes cuma buat nutupin biaya jaga-jaga dan suplai logistik demi ngejar pasukan hantu yang nggak kelihatan ini. Sekarang kita sampai di puncaknya nih, bagian kelima, kekuatan sejati, persatuan rakyat. Setelah ngelihat berbagai taktik militer, jebakan alam, dan penyamaran, rupanya senjata paling mematikan kita itu bukanlah alat fisik, melainkan berskala masif, ribuan. Angka ini ngewakilin besarnya partisipasi warga di Operasi Pagar Betis pada era 1960-an. Waktu itu, Jenderal Ahana Sution sama pasukan Siliwangi lagi kewalahan ngejar kelompok pemberontak di perbukitan Jawa Barat. Sadar kalau pakai cara konvensional itu buntu, akhirnya mereka pakai konsolidasi total. Ribuan rakyat sipil bener-bener turun tangan, gandengan tangan merapatkan barisan, ngeblokir jalan-jalan hutan buat ngebentuk satu barikade manusia raksasa yang panjang banget. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kekuatan dari budaya asli kita, gotong royong. Bantuan kolektif inilah yang jadi bukti nyata kekuatan rakyat dalam taktik gerilya. Barisan perisai manusia raksasa tadi sukses ngejepit gerak pemberontak Darul Islam atau TII, motong logistik mereka, sampai akhirnya berhasil mojokin mereka semua di puncak Gunung Geber. Peristiwa ini ngasih bukti telak kalau persatuan absolut masyarakat sipil itu efeknya jauh lebih mematikan dari tank atau senjata canggih apapun. Ini kunci rahasia yang melumpuhkan para penjajah dan separatis dari zaman ke zaman. Sebagai penutup dari bahasan kita kali ini, coba deh kita renungkan bareng satu hal provokatif ini. Kalau persatuan yang absolut dan pengorbanan kolektif dari masyarakat zaman dulu aja udah terbukti bisa ngancurin mesin perang paling canggih di eranya, kira-kira krisis global atau raksasa modern kayak apa ya yang sebenarnya bisa kita taklukkan hari ini, asalkan kita mau nyingkirin perbedaan dan melangkah merapatkan barisan sama-sama. Bikin merinding sekaligus penasaran kan?